Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Setelah kita mendiskusikan pada sesi hari ini ya, yang berkaitan dengan 3 buku tematik pada kelas 2, saya ingin memberikan tambahan ya. Jadi kita ketika mempelajari buku tematik ini pasti ada satu analisis yang bisa kita arahkan untuk kita diskusikan ya. Mengapa demikian? Karena pada materi buku tematik hidup rukun, bermain di lingkunganku, dan tugasku sehari-hari, ini menarik ya untuk saya bisa menyimpulkan bahwa seorang guru harus bisa menempatkan diri dengan baik ya pada posisinya, karena ada beberapa hal yang mestinya ini bisa kita arahkan agar siswa bisa berpikir kritis, berpikir kreatif, dan bisa berkolaborasi ya. Misalkan pada materi hidup rukun ya. Pada materi hidup rukun ini saya melihat siswa ini sudah diarahkan untuk bisa bersosialisasi ya dengan lingkungan yang mestinya tidak terjadi satu masalah ya. Karena ya, yang disebut dengan hidup rukun ya tentram, tidak ada permasalahan-permasalahan gitu ya. Itulah kemudian seorang siswa bisa bertoleransi, bisa memahami satu perbedaan, dan tidak ada istilahnya bertengkar gitu ya. Jadi sangat rukun dan mau berbagi, saling menyemangati, dan tentu bermainnya tidak ada yang namanya si anak ini tidak merasa terkucilkan gitu ya. Nah, saya melihat di subtema pada materi hidup rukun ini menarik ya. Pada hidup rukun di rumah, hidup rukun dengan teman, hidup rukun di sekolah, hidup rukun di masyarakat ya. Jadi guyup ya, siswa diarahkan, oh ini loh yang mestinya kamu harusnya bisa merasa nyaman ya, aman, tentram ya, tidak ada permasalahan kecil ya. Jadi merasa apa yang dimiliki ya, baik itu di dalam keluarga maupun dengan temannya maupun di sekolahnya, tidak ada satu permasalahan ya. Jadi intinya adalah agar mereka mau bersosialisasi dengan nyaman ya. Nah, yang kemudian buku tematik 2 ya, buku tematik bermain di lingkunganku, ini mendekatkan kepada anak agar bisa mengeksplor dirinya untuk bermain. Mengeksplor ini dalam arti ketika dia bermain bukan hanya sekedar bermain biasa, tapi harus meningkatkan instingnya, meningkatkan kemauan atau meningkatkan kemampuan dalam bereksplor ya, dalam mengeksploitasi dirinya ya. Bermain di lingkungan rumah, bermain di rumah teman, bermain di lingkungan sekolah, dan bermain di tempat wisata. Nah, ini menariknya adalah bermain di tempat wisata. Bagaimana anak bisa menjaga dirinya ya, agar ya pastilah ya di tempat wisata pasti ada hal-hal yang tidak diharapkan ya itu terjadi ya. Misalkan yang berhubungan dengan situasi yang tidak diharapkan ya. Ya misalkan apa? Misalkan terjadi ya kecelakaan ya secara teknis tidak diharapkan ya, maka harus ada rambu-rambunya. Kemudian berkaitan dengan tugasku sehari-hari. Nah, pada tugasku sehari-hari ini ya pasti apa yang bisa dieksplor di dalam diri anak ya, entah itu belajar ya, entah itu misalkan membantu orang tua ya. Kemudian sebagai umat beragama berarti bagaimana bisa meningkatkan keimanannya ya. Kemudian di dalam kehidupan sosial bagaimana
mau mengenal ya, tidak takut pada orang lain ya. Ini dalam konteks positif untuk bisa memberikan pemahaman kepada anak tersebut ya, bahwa kita harus bersosialisasi. Jadi materi buku tematik ini sangat menarik menurut saya jika diekspor pada konten-konten yang terbarukan. Nah, ada satu pendekatan yang bisa dipakai untuk bisa mempelajari lebih jauh dari buku tematik ini, yaitu pendekatan problem solving. Pendekatan problem solving ini yang dimaksudkan adalah apa? Bahwasanya ketika kita bisa memaksimalkan bagaimana kita bisa memberikan satu permasalahan yang kemudian bisa kita diskusikan untuk dipecahkan ya, permasalahan tersebut, maka inilah yang kita bisa menjadikan anak bisa muncul ide-ide kreatifnya ya. Entah itu bagaimana dia memberikan solusi ya. Kemudian seorang guru bisa memberikan satu pengambilan keputusan manakala permasalahan-permasalahan itu terjadi di sekolah ya. Maka tripusat pendidikan sangat penting di sini. Jadi pemecahan masalah itu bukan hanya diberikan kepada guru ya, tapi juga kepada orang tua, kepada masyarakat ya. Keterlibatan tripusat pendidikan untuk bisa mengarahkan kepada siswa menjadi siswa yang kreatif ya, siswa yang inovatif ya. Disinilah menggunakan pendekatan problem solving. Nah, oleh karena itu apa yang bisa kita sampaikan? Ya, misalkan satu permasalahan di lingkungan sekolah ya, anak tidak bisa bersosialisasi dengan baik ya. Ada misalkan satu waktu tertentu tidak bisa memaksimalkan ketika ada materi hidup rukun ya, misalkan ya, diarahkan bagaimana agar anak, ayo kita bisa bermain ya. Kemudian ternyata ketika mau bermain dia tidak mau ya, maka dibutuhkan toleransi ya. Nah, misalkan alat bermainnya hanya satu ya, ini karena terkendala fasilitas ya, misalkan ya harus berbagi gitu ya. Nah, ini pendekatannya bagaimana? Memberikan arahan atau langsung to the point, langsung mengajak bermain bersama ya. Nah, ada pendekatan-pendekatan pada problem solving ini yang memungkinkan untuk bisa mengajak anak ini untuk tetap aktif ya. Jadi sangat mungkin dan sangat bisa dimaksimalkan ya. Jadi problem solving membutuhkan peranan ya, baik itu kepada orang tua, guru, masyarakat dan juga tentunya juga siswa ya. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya ya kita bisa menghubungkan pada eh, misalkan kita menggunakan disiplin-disiplin yang lain ya. Pendekatan-pendekatan yang lain juga sangat memungkinkan di sini. Nah, oleh karena itu eh, tugas resum ya. Tugas resum saya minta agar dibuat dalam mini observasi ya. Bikin resum dengan contoh. Jadi mini observasi pada satu keluarga, entah itu tetangga, entah itu saudara yang sudah punya anak dan sedang sekolah di kelas 1, 2 atau 3 ya. Silakan diobservasi apakah anak tersebut memang benar-benar mempelajari mata pelajaran yang ada di sekolah atau misalkan mengerjakan tugas-tugas di sekolah ya, dalam kondisi pembelajaran yang tatap muka ini. Nah, silakan nanti diobservasi, sampaikan. Kalau perlu dengan ya sangat penting juga di foto ya. Silakan di foto ya, foto bersama ataupun candid kamera ya. Jadi memang itu jelas menjadi observasi kalian. Silakan ditulis minimal 750 kata, file Word ya, seperti biasa kumpulkan H-1 ya. Saya ulangi sekali lagi,
Buat resume dengan contoh di lingkungan sekitar, yaitu mini observasi pada satu keluarga, satu saja ya, satu keluarga yang sudah memiliki anak dan sedang sekolah di kelas 1, 2, atau 3 ya. Silakan diobservasi berdasarkan materi yang dipelajari sekarang ya. Pada buku tematik ya, pada hidup rukun kemudian selain hidup rukun juga bisa dioptimalkan di bermain di lingkunganku dan tugasku sehari-hari ya. Jadi silakan dikerjakan, mudah-mudahan bisa dikumpulkan sesuai dengan waktu yang telah diberikan ya. Selamat mengerjakan tugas, semoga bisa dimaksimalkan. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.